Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. November 2020 menjadi bulan yang penuh teror bagi keluarga Sorensen. Putra mereka, Andrew Sorensen, menghilang tanpa jejak. Di usianya yang baru 20 tahun, Andrew telah menghadapi banyak tantangan, tetapi selalu disertai cinta tanpa syarat dari ibunya, Teresa Sorensen. Andrew diadopsi saat masih bayi, lahir dengan cerebral palsy, dan kemudian didiagnosis dengan autisme. Tahun-tahun awalnya penuh dengan isolasi, dan ketika remaja, ia mengalami masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan narkoba. Meski begitu, Andrew selalu memiliki hati yang baik, sering berbagi dengan teman-teman yang ditemuinya di jalanan Spokane. Teman-teman yang seperti dirinya juga telah menghadapi kekerasan dunia terlalu dini. Salah satu dari teman-temannya adalah seorang gadis bernama Putri John Eisenman dan Brenda Cross. Hidupnya juga penuh gejolak, tetapi Andrew dengan caranya yang baik merangkulnya. Namun, pada akhirnya, Oktober 2020, Andrew, Putri Eisenman, dan beberapa remaja lainnya pergi ke Seattle. Perjalanan mereka berakhir buruk ketika mobil mereka dicuri. Kekacauan akhir pekan itu membuat keluarga mereka harus bergegas menjemput mereka. Tetapi, apa yang seharusnya hanya kesalahan kecil, segera berubah menjadi tragedi yang mengguncang Spokane. Seminggu kemudian, Andrew menghilang. Keluarganya, terutama ibunya, ketakutan tidak bisa memahami apa yang terjadi. Hari demi hari berlalu tanpa jejak Andrew. Nama Andrew dibisikkan di antara remaja tunawisma di pusat kota, tetapi tak ada yang berani berbicara lebih banyak. Hampir setahun kemudian, pada Oktober 2021, kengerian itu terbongkar. Mayat Andrew ditemukan membusuk di bagasi mobil yang diparkir di dekat Franklin Park. Mobil itu milik Brenda Cross, tunangan Eisenman. Kekejaman pembunuhan Andrew mengejutkan komunitas. Tetapi, tidak ada yang lebih mengejutkan dari siapa yang bertanggung jawab. John Eisenman, berusia 60 tahun, segera ditangkap. Selama interogasi, ia mengaku telah membunuh Andrew, mengklaim bahwa itu adalah tindakan balas dendam. Tindakan untuk melindungi putrinya yang menurutnya telah diperdagangkan secara seksual oleh Andrew. Di bawah pengaruh metamfetamin, Eisenman mengatakan bahwa dia telah memancing Andrew ke dalam jebakan dan membunuhnya dengan kejam. Namun, horor sebenarnya dari kejahatan ini terungkap lebih jauh kemudian. Ternyata, bukan hanya Eisenman yang terlibat dalam pembunuhan itu. Dengan dingin dan tanpa perasaan, tunangannya sendiri, Brenda Cross, yang berusia 54 tahun, juga ikut ambil bagian. Dia tetap diam selama hampir setahun sebelum akhirnya mengakui kesalahannya. Cross mengaku terlibat kepada seorang karyawan HR di tempat kerjanya, yang kemudian melaporkannya kepada polisi. Menurut dokumen pengadilan, pembunuhan itu lebih kejam dari yang dibayangkan. Cross memberitahu rekannya bahwa saat Andrew memohon untuk hidupnya, menangis tak henti-henti, mereka mengejeknya dengan memutar lagu tentang menangis, menangis, menangis. Adegan kejam itu sangat jauh dari citra orang tua yang melindungi anak mereka. Saat berita ini sampai ke Teresa Sorensen, dunianya hancur. Ini sangat jahat, sangat mengejutkan,
ujarnya dengan suara gemetar saat mendengar detail mengerikan tentang saat-saat terakhir putranya. Cara dia dibunuh benar-benar menjijikan dan jahat. Saya tidak bisa percaya kejahatan orang-orang ini. Yang membuat situasi semakin tak tertahankan bagi keluarga Sorensen adalah klaim Eisenman yang terus mengatakan bahwa Andrew telah memperdagangkan putrinya secara seksual. Meskipun penyelidikan polisi tidak menemukan bukti yang mendukung klaim itu, tuduhan itu menyebar dengan cepat di internet. Banyak yang memuji Eisenman sebagai pahlawan seorang ayah yang melindungi putrinya. Namun, Teresa tahu itu bohong. Mereka membuat semua cerita perdagangan manusia itu, ujarnya dengan suara penuh rasa sakit. Narasi palsu ini hanya memperburuk duka mereka, karena mereka mulai menerima surat kebencian. Orang asing yang percaya pada cerita palsu itu mengirim pesan kejam, membuat situasi yang sudah mengerikan menjadi semakin tak tertahankan. Hidup Andrew memang tidak pernah mudah, tetapi hatinya selalu terbuka. Ibunya menggambarkan sebagai seseorang yang meskipun menghadapi banyak tantangan, memiliki keinginan kuat untuk membantu orang lain. Dia sering membawa pulang remaja tunawisma, berbagi dengan mereka cinta dan dukungan yang dia terima dari ibunya. Bersama-sama, mereka memberikan makanan, tempat tinggal, dan rasa memiliki bagi mereka yang tidak memilikinya. Kebaikan Andrew tidak mengenal batas, tetapi justru kebaikan itulah yang menempatkannya di jalur kegelapan Eisenman dan Cross. Saat lebih banyak detail kejahatan terungkap, kejutan di masyarakat semakin dalam. Cross yang dulu dengan bangga membela tindakan Eisenman mulai hancur setelah pembunuhan itu. Dia sering memposting secara acak di media sosial, terombang-ambing antara ingin mencari bantuan untuk kecanduan narkoba dan tenggelam dalam kegelapan yang dia biarkan menguasai dirinya. Pengakuannya kepada karyawan HR menunjukkan betapa dalam rasa bersalahnya, tetapi bahkan saat ditangkap, dia tetap bersikeras bahwa karyawan itu salah memahami ucapannya. Namun, fakta-fakta tidak bisa disangkal. Cross telah membantu mengakhiri hidup seorang pemuda yang tidak bersalah, semuanya karena keyakinan palsu untuk melindungi putrinya. Di pengadilan, Cross tampak tidak lagi seperti dirinya. Wanita yang dulu membela tindakan Eisenman kini menghadapi kenyataan suram dari tindakannya. Dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama, dia duduk diam saat hakim mengumumkan jaminannya sebesar 1 juta US dollar. Sementara itu, Eisenman menunggu persidangannya, di mana dia akan menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Bagi keluarga Sorensen, tidak ada penutupan. Hidup Andrew telah direnggut bukan hanya oleh Eisenman dan Cross, tetapi juga oleh kebohongan yang melukiskan putra mereka sebagai penjahat. Saat mereka bersiap menghadapi persidangan yang akan datang, mereka menggenggam erat kenangan dan kebaikan tentang Andrew, berharap dunia suatu hari akan melihat kebenaran. Saya masih tidak percaya, bisik Teresa di luar gedung pengadilan. Bagaimana bisa seorang melakukan hal sekejam itu pada seseorang yang begitu baik? Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa dibantu klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.